Hey guys, welcome back to Gilgatins. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgatins di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman, kalau kalian bisa untuk datang ke tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright, so teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. What's up TYU? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings. I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's fun to lift you high. Come on, let's sing. You don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I give. More than a song, more than a song that lasts a moment. I live a life of honest worship. If I'm here to sing, then sing with purpose. All the praise for you deserve. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's on to lift you high. Oh,
celebrate the Lord's goodness. Amen. Come on, hands up. Thank you, Jesus. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sing oh ho. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya
sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Thank you, Jesus. Fill my
sembah Dia. Just take your time, ambil waktumu to say thank you Jesus. We love you Lord, kami cinta Engkau Tuhan. Say we love you, say we love you. Kau sangat ku cinta, di sedalamnya hatiku Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Thank you Lord, oh thank you Lord. We worship you God, we worship you. Ku kan menari dan bersuka dalam-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? Happy Good Friday. Hari ini kita sama-sama mengenang wafatnya Yesus di kayu salib untuk kita semua. Karena Dia mengasihi kita semua dan Dia berkorban kayu salib agar kita bisa punya solusi atas dosa kita. So hari ini kita sama-sama mau mengenang, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dan aku mau undang teman-teman bisa fokus semuanya. Kita mau belajar sesuatu dan take notes biar teman-teman bisa tahu ada hal-hal yang praktikal yang kita bisa sama belajar agar kita bisa menghidupi firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Alright, so everybody ready? Let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa ada dalam hari Jumat Agung. Kami sebentar mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Pernah dengar istilah NATO? No action, talk only. NATO, N-A-T-O, no action, talk only. Ini sesuatu hal yang untuk menggambarkan orang yang suka ngomong sesuatu, mungkin dia berjanji sesuatu, mau melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya, dan itu disebutnya orang yang NATO, cuma ngomong doang atau omdo bahasa Belandanya. So, kita nggak suka sama orang-orang yang kayak gini, teman-teman. Kita nggak suka orang yang cuma ngomong doang tapi tidak ada actionnya, tidak ada proofnya untuk apa yang dia buat. Karena itu menjadi sesuatu yang kayak omong kosong, kita jadi nggak percaya lagi. Tapi di hari Jumat Agung ini kita mau mengenang ada satu pribadi yang dia bukan cuma ngomong doang, tapi dia benar-benar melakukan dalam kehidupan kita. Bukan cuma karena dia mau memberkati kita, tapi betul-betul dia berkati kita. Bukan cuma ngomong dia mengasihi kita, tapi dia rela mati, berkorban untuk menyelamatkan kita. Namanya adalah Tuhan Yesus. John 3:16-17. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Di sini Tuhan Dia membuktikan kalau Dia mengasihi kita dengan apa? Dengan Dia menyelamatkan kita semua. To save us all.
not to condemn, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengasihi kita dengan menyelamatkan kita semua. So, ini sesuatu yang kita belajar sama-sama teman-teman, karena pengorbanan Yesus kayu salib, kita bisa hidup hari ini. Kita bisa mengalami berkat. Kita yang mesti menanggung akibat dari dosa kita. Kita yang mesti nggak punya masa depan, yang ujungnya adalah kematian. Tapi karena Yesus, kita jadi punya hidup. Kita bisa mengalami berkat dalam kehidupan kita. So, ini semua terjadi karena bukan cuma Tuhan ngomong dia mengasihi kita, tapi benar-benar dia berlakukan sesuatu. Dia menyelamatkan kita semua sehingga kita bisa punya hidup kita hari ini. Teman-teman, can you guys imagine bagaimana sebuah kasih yang Tuhan kasih buat kita semua itu bisa mengubah hidupan kita. Bisa mengubah hidupan kita jadi orang lebih baik, jadi orang yang lebih mulia, jadi orang yang tidak hanya mikirkan diri kita sendiri, tapi jadi orang yang the best version of us, karena ada pribadi yang mengasihi kita. Kita mau berubah, kita mau memilih untuk ikut Yesus, kita mau memilih untuk meninggalkan dosa, karena kita menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi mungkin akan berbeda cerita kalau Tuhan datang kepada kita dengan penghakiman. Kamu ya bikin salah ini. Bertobat nggak? Mungkin itu akan berbeda ceritanya, tapi karena kita mengalami kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, aku gak bisa jelasin kayak gimana kasih Tuhan, but you have to experience it. Waktu kita terima Yesus, kita menerima kasih Tuhan, dan itu benar-benar suatu yang life-changing moment, di mana hidup kita bisa berubah, dan kita jadi melakukan sesuatu yang baik, hidup kita menjadi makin positif, teman-teman. So, Tuhan mengasihi kita dengan cara dia menyelamatkan kita semua. Dengan dia mengasihi kita, dengan dia menyelamatkan kita semua. Nah, teman-teman, do you guys know, waktu kita menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita pun juga bisa menyalurkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita, sehingga mereka bisa mengalami kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu bisa mengubahkan kehidupan mereka, teman-teman. So, kita bisa lakukan sesuatu. We can do something. Kita yang sudah mengalami kasih Yesus, jangan cuma keep for ourselves, tapi kita juga bisa salurkan itu sehingga orang-orang mengalami kasih Yesus dan hidup mereka diubahkan karena kasih Yesus. Bagaimana caranya? Ada satu hal yang aku pengen share ke teman-teman. Cerita mengenai Zakheus. Teman-teman tahu Zakheus? Ini adalah seorang pemungut cukai di zaman Yesus hidup. Nah, ceritanya seperti ini. Luke 19, 1-10. Ini agak panjang, tapi aku mau yang bacain teman-teman, dan sambil kalian bayangin situasinya seperti apa. Jesus entered Jericho. Jericho is a town, and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that day. When Jesus reached the spot, lihat ada Zacchaeus di atas, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once, and he welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter. Mulai diomongin sama orang-orang. He has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For a son of man came to seek and save the lost. Save, menyelamatkan. So, dari cerita ini, kita sama-sama belajar kalau Zakheus berubah dari orang yang suka meres orang, ngambilin teks orang, dia suka merampas orang, tapi dia bertobat, dia berubah
Cuma karena Yesus datang ke rumahnya untuk makan bersama-sama. Menurut teman-teman, Yesus tahu nggak Zakheus itu siapa? Menurut teman-teman, Tuhan tahu nggak? Yesus tahu nggak kalau Zakheus itu udah buat apa aja? Yes, dia adalah Tuhan, He knows everything, tapi dia datang untuk bisa mengasihi Zakheus. Bukan datang untuk menghakimi, kamu ya bikin orang susah, kamu meres orang, gini. Bukan cuma dia bikin suatu komplain atau misalkan menyatakan kamu itu salahnya apa aja. Tapi Yesus datang untuk bisa mengasihi, dan itu yang mengubah Zakheus, teman-teman. Bayangkan kalau kita juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang sekitar kita, dan kasih Tuhan itu mengalir dari kehidupan kita, orang itu bisa berubah dan dia bisa mengalami Tuhan Yesus. So, satu hal yang kita hari ini mau belajar sama-sama, teman-teman. To love without judging. Love without judging. Waktu Yesus lihat Zakheus, dia nggak fokus sama apa yang jadi pelanggaran dan dosanya, tapi dia fokus kepada Zakheusnya. Dia spend waktu di situ, dia makan sama-sama, memberikan kasihnya, dan itu mengubah Zakheus menjadi apa yang tadi barusan kita baca. So, Yesus datang bukan buat menghakimi Zakheus, tapi untuk mengasihi Zakheus. Emang beda menghakimi sama mengasihi itu apa? Menghakimi itu kita fokus sama kesalahannya. Seperti apa yang dikatakan di ayat yang ke-7. All the people saw this and began to mutter, He was gone to be the guest of a sinner. Ya kan orang berdosa, ngapain Yesus di situ? Gini. Semua kesalahannya di point out sama orang-orang. Itu penghakiman. Dan penghakiman itu membuat orang merasa bersalah, kotor, dan gak layak. Tapi Yesus datang untuk mengasihi. Fokusnya untuk pada nilai dan potensi orang tersebut. Memberi ruang untuk dia berubah dan menunjukkan kasih seperti Yesus mengasihi. So, teman-teman, to love without judging. Kita bisa lakukan itu kepada orang-orang sekitar semua, agar kasih Tuhan itu mengalir kepada mereka dan itu mengubahkan mereka. Bukan kita yang mengubah mereka, tapi perbuatan kasih kita itu bisa membawa orang bisa mengalami kasih Kristus dan mereka bisa berubah karena kasih Kristus. Contoh perbuatannya, bagaimana dengan kita bisa encourage mereka dengan kata-kata positif, bukan disalah-salahin. Misalkan kita punya teman di sekolah ya, dia itu dia telat, males, bau, nilainya jelek. Kita temenin dia sih. Tapi kalau kita datang dengan penghakiman, lu ya bau, kayak nggak pernah mandi, lu nggak pernah belajar, telat, gimana sih? Itu kita cuma point out salahnya dia semua. Tapi waktu kita datang kepada dia, hey man, boleh ngomong sesuatu, kau pasti bisa lebih wangi deh. Coba deh mandi yang bener, coba pakai deodoran, misalkan contoh. Atau misalkan, kalau dia telat, hey, kamu bisa nggak telat loh. Dengan kau datang lebih pagi, bangunnya lebih pagi, jangan bangun mepet-mepet. You can do better. Misalkan kalau dia soal malesnya, kita nggak point out malesnya, tapi kita bilang, hey, kamu tuh orang yang pinter. Belajar dengan lebih baik, karena orang pinter pun juga perlu belajar. Hidup kau bisa sukses waktu kamu belajar. Itu dimana kita bisa encourage mereka dengan kata-kata positif. Daripada kita cuma bilang, lu males, lu bau, lu gini, lu telat, kita lalala. Karena kalau kita mau point out kesalahan sama orang lain, pasti banyak banget. Tapi kalau kita mau belajar untuk bisa love without judging, kita point out apa yang jadi nilainya dia, potensinya dia. Kalau dia bisa lebih dari dia sekarang, if he do better. Bisa, teman-teman. Encourage with positive words. Contohnya lain, misalkan, kalau orang tua di rumah, misalkan ya orang tua di rumah kita kurang baik kondisinya. Jangan cuma dikomplain, ya udahlah, emang cuma begini, papaku emang begitu, mamaku cuma begitu, ya udahlah, emang udah nasib. Jangan. Tapi kalau kita love without judging, kita doakan mereka. Kita bawakan dalam doa apa yang jadi pergumulan di keluarga kita, apa yang jadi kesulitan di keluarga kita, doa sama Tuhan.
Dan waktu kita ketemu sama orang tua, jangan kita underestimate mereka. Tetap honor mereka, tetap mengasihi mereka, kasih mereka semangat. So that's how to love without judging. Atau misalkan misalkan kita ketemu sama teman yang tadi jarang ke gereja, tahu-tahu jadi ke gereja. Pasti kita kalau mau iseng kita sindir, ada masalah ya, tahu-tahu ke gereja ya, cari Tuhan ya. Tapi kita jangan datang dengan seperti itu, tapi kita bisa compliment. Hey, so nice to see you today. Senang banget bisa lihat you back to this church. Welcome back. Kita welcome mereka. Waktu kita punya encourage dengan kata-kata positif, kita mendoakan, kita mengkomplimen, itu yang bisa membawa orang bisa mengalami kasih Kristus dan hidup mereka bisa berubah, teman-teman. Yesus datang pada kehidupan kita menawarkan kasih, bukan judgment, bukan list dosa kita, tapi dia mengasihi kita bahkan waktu kita masih berdosa. Yesus, dia mati kayu salib, dia tahu persis, mungkin kita belum kenal siapa Yesus. Yesus mati 2000 tahun yang lalu, kita belum lahir, kita nggak tahu kita masih di mana. Bahkan kita masih, waktu lahir kita masih berdosa, kita belum tahu. Tapi Yesus tetap mengasihi kita dan itu buat hidup kita berubah, teman-teman. So, kalau hidup kita berubah karena kasih Tuhan Yesus, bagaimana hidup orang lain bisa berubah karena kasih Yesus juga? Apa yang perlu kita buat? Waktu kita menerima kasih Yesus dalam kehidupan kita, kita juga perlu salurkan itu kepada orang lain dengan perbuatan kasih kita kepada mereka. So one thing, love without judging. Kalau kita ketemu dengan orang-orang, encourage mereka dengan kata positif. Doakan mereka dan bahkan komplimen mereka. Bukan disindir, tapi dikomplimen. Karena waktu perbuatan kasih kita ini di-acknowledge sama mereka, mereka mulai bisa merasakan kasih Yesus dalam kehidupan mereka dan itu bisa mengubahkan mereka semua. So, teman-teman, kita semua butuh kasih Yesus. Kita semua butuh Tuhan Yesus karena kita nggak pernah bisa mengasihi orang-orang sekitar kita kalau kita nggak pernah punya. We cannot give what we don't have. So, di momen Jumat Agung ini, aku mau undang teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita perlu untuk diundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar kita bisa menyalurkan kasih ini kepada orang-orang sekitar kita. Siapa itu Yesus? Dia ada pribadi yang mengasihi kita. Dia ada pribadi yang mau rela berkorban buat kita. Bahkan di saat kita belum mengerti apa itu dosa, di saat hidup kita masih berantakan, masih mau-maunya hidup kita sendiri, tapi Yesus tetap mengasihi kita. Dan kita perlu undang dia masuk. Sebagai apa? Sebagai kasih itu dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman pernah merasa hidup aku kok kayaknya mess up, hidup aku kok kayaknya kosong. Hey, we need Jesus for ourselves. Karena waktu ada kasih itu dalam kehidupan kita, hidup kita fulfill, kita jadi bisa berubah, jadi orang lebih baik, karena kita terima Yesus dalam kehidupan kita. So, teman-teman, di momen Jumat Agung ini, berapa banyak ya teman-teman yang mau untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Kita mau untuk hidup kita ngalamin Yesus, ngalamin kasih Tuhan, dan hidup kita jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Kalau teman-teman mau, so let's close our eyes. Kita taruh tangan kita di dada dan ikuti doa aku. Repeat the word after me ya. Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan untuk percaya kepada Engkau dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk hidupku. Terima aku Tuhan menjadi anak-Mu dan ampuni dosa-dosaku. Now let me pray for you Tuhan. Aku berdoa buat setiap teman-teman yang dengan kerendahan hati mendeklarasikan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Biar kasih Yesus mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mengalami sesuatu yang baik daripada Tuhan Yesus. Ada hidup yang diberkati, ada hidup yang disertai Tuhan. Dan hidup mereka akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Mereka mengalirkan kasih Yesus yang mereka terima hari ini dan hidup orang berubah.
hidup orang diberkati lewat kehidupan teman-temanku hari ini. Makasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright, so thank you for following until the end. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Aku mau ajak kita doa sekali lagi. Kita angkat doa tangan kita, dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Come on. Tuhan, aku berdoa memberkati teman-teman dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir, dan setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang dikerjakan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Biar keluarga mereka, kesehatan mereka, pergaulan mereka, semuanya dijagai Tuhan. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai mereka sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Good Friday, dan see you guys again on Passover celebration on Sunday. Bye-bye.